siswa kelas 7, selamat datang di channel ini. Kembali lagi kita akan membahas soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Kali ini kita akan membahas soal mengenai bab 2, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Yuk kita cek videonya. Halo, kali ini kita akan membahas soal-soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Dan kita akan membahas soal mengenai bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, seperti biasa, di soal-soal AKM, yang pertama kita akan disajikan dengan bacaan terlebih dahulu. Jadi ini ya, kita akan bahas dulu dari awal bacaannya. Rina mengamati suatu organisme sebagai berikut. Ini ada gambar organismenya. Kemudian, ia memasukkan hewan tersebut ke dalam botol kaca. Kemudian diberi kapas yang ditetesi alkohol. Setelah beberapa menit, hewan tersebut mulai tidak sadarkan diri. Rina mengambil hewan tersebut dan meletakkannya pada nampan menggunakan pinset. Dengan menggunakan kaca pembesar, ia mengamati ciri-ciri organisme tersebut. Rina ingin mengetahui tingkatan takson dari organisme tersebut. Ia menggunakan kunci determinasi untuk mengidentifikasi organisme tersebut. Nah, sebagai berikut ya. Nah, kalau kalian melihat tabel seperti ini, ada angka-angka, kemudian ada huruf, dua pilihan. Ini dinamakan kunci determinasi ya. Langsung saja, ini banyak ada kunci determinasinya. Kemudian langsung ke pertanyaan nomor 1. Sebutkan kunci determinasi dari organisme tersebut. Jelaskan cara memperoleh kunci determinasi yang demikian. Nah, kita disuruh menyebutkan kunci determinasi dari organisme itu. Kita lihat, organisme apa ini? Nah, dari gambar ini adalah organisme kalajengking ya. Jadi kita harus mencari urutan kunci determinasi dari kalajengking. Ya, jadi kita pilih di sini yang mulai dari kunci determinasi nomor 1. Sini ada dua pilihan. Kalajengking apakah hewan tidak bertulang belakang atau hewan bertulang belakang? Kita pilih, oh kalajengking tidak bertulang belakang, berarti kita lihat di kata terakhirnya ada angka 3, berarti kunci determinasinya ada 1A. Kita pilih, langsung saja ya kita tulis di sini kunci determinasinya 1A. Kemudian dari 1A diarahkan ke angka berapa? Oh, angka 3, berarti kita masuk ke kunci determinasi nomor 3. Sini ada pilihan tubuh uniseluler atau multiseluler. Karena kalajengking itu adalah bertubuh multiseluler. Jadi kita pilih 3B ya. Multiseluler artinya bersel banyak, sedangkan uniseluler artinya bersel satu. Kalajengking jelas merupakan organisme yang bersel banyak. Jadi kita pilih 3B. Lanjut, kita langsung tulis di sini 3B. Lanjut, dari angka 3B menuju ke angka berapa? Oh, ke 6. Berarti kita baca kunci determinasi nomor 6. Ini ada pilihan apakah tubuhnya berbuku-buku atau tubuh tidak berbuku-buku. Ternyata kalajengking merupakan hewan yang tubuhnya berbuku-buku atau punya segmen ya. Berarti yang 6A. Selanjutnya 6A. Lanjut, 6A menuju ke 9 ya. Kita baca kunci determinasi nomor 9. 9 di sini tubuh terbagi menjadi 2 bagian dengan jelas. Tubuh terbagi menjadi 3 bagian dengan jelas. Oh, ini kalau kalajengking terbagi menjadi 2 bagian dengan jelas. Yang pertama bagian kepala dan juga bagian badan ya. Jadi 9A. Lanjut, dari nomor 9A menuju ke nomor 11. Kita baca, memiliki 4 pasang kaki. Terus kita lihat kakinya. Oh, ini ada 1, 2, 3, 4. Ya, 4 pasang ya, karena dia kanan kiri. Jadi memiliki 4 pasang kaki. Ya benar, ternyata ini ujungnya adalah kalajengking. Berarti benar ya. Berarti terakhirnya adalah 11A. Kita tulis di sini 11A. Nah,
Kemudian itu baru pertanyaan yang pertama, sebutkan kunci determinasi dari organisme tersebut. Kunci determinasinya adalah ini. Ya, kunci determinasi kalajengking. Kalajengking adalah ini. Selanjutnya, jelaskan cara memperoleh kunci determinasi yang demikian. Artinya yang ini adalah gimana caranya? Kita tulis saja. Langkah mengidentifikasi hewan tersebut diawali dengan mengamati ciri-ciri hewan tersebut. Mengamati ciri-ciri hewan tersebut dengan membaca kunci determinasi nomor 1. Dari nomor 1 dipilih 1A ya, yaitu kata terakhirnya menuju ke nomor 3 dan mengamati ciri-ciri organismenya dan menunjukkan termasuk organisme multiseluler ya. Jadi dari nomor 1 dipilih 1A, kemudian kata terakhirnya menunjukkan nomor 3 ya, nomor 3, kemudian yang 3 menunjukkan dia multiseluler sehingga dipilih 3B, sehingga dipilih 3B. Kemudian kata terakhir dari 3B ada menuju ya, 3B menuju, kita lihat 3B menuju ke 6, yaitu bertubuh 6A ya, bertubuh berbuku-buku ya, menuju ke 6A yaitu tubuh mempunyai tubuh berbuku-buku. Selanjutnya menuju ke dari 6A menuju ke nomor 9 itu ya, yang 9A, tubuh terbagi menjadi 2 bagian yang jelas. Kita copy saja ya, menuju ke 9A. Menuju ke 9A yaitu memiliki, selanjutnya menuju ke 9A yaitu memiliki tubuh terbagi menjadi 2 bagian dengan jelas. Dari 9A menuju ke dari 9A menuju ke 11 ya, yaitu bagian 11A, yaitu memiliki 4 pasang kaki. Menuju ke 11A yaitu
memiliki 4 pasang kaki. Organisme tersebut adalah kalajengking. Ya, nah itu caranya kita menjawab soal nomor 1 ya, seperti ini. Nah, di sini ada tips untuk menjawab pertanyaan nomor 1 di sini ketika kalian dihadapkan dengan soal dengan bahan bacaan yang cukup panjang. Jadi, ketika kalian melihat soal, langsung saja kalian hanya melihat gambar, jika ada gambar atau melihat tabel, kalian simpulkan itu tentang apa. Tidak usah ini dibaca semuanya ya, tidak usah dibaca semuanya. Terus kalian lihat tabelnya secara umum ini mengenai apa. Oh, mengenai kunci determinasi. Langsung kita menuju ke soal ya. Kalau di soal disuruh menyebutkan kunci determinasi dari organisme, berarti langsung saja kita lihat organismenya organisme apa. Kalau sudah tahu kita ini adalah kalajengking, berarti kita tinggal langsung lihat kunci determinasi kalajengking yang terakhir. Misalnya di sini kan di bagian kanan dari kunci determinasi tersebut ada nama-nama organisme, sehingga kita di sana langsung lihat cari kalajengking. Oh, ini kalajengking ada di bagian kunci determinasi nomor 11A. Jadi kita bisa pastikan nanti terakhirnya adalah di 11A. Di sini ya, terakhir yang dimaksud ini terakhir pasti ada di 11A. Dari 11A ini kita track di kunci determinasi mana yang menuju ke angka 11. Jadi kita bisa dilihat di sini ke kunci determinasi nomor 9, yaitu 9A. Langsung kita tulis 9A. Oh, dari 9 kunci determinasi apa sebelumnya yang menuju ke 9? Jadi ini ya, ada di 6A. Kita lihat, cocok. Dari 6 ke mana lagi? 6 yang menuju ke 6, berarti oh ke bagian nomor 3, berarti di 3B. Selanjutnya kunci determinasi yang mana yang menuju ke 3 atau ke 3B? Nomor 1. Jadi terakhirnya pasti ada di nomor 1A. Kalau kita cocokkan di sini benar, tidak usah kita dari awal membaca satu persatu, tapi kita siasati dengan di tracking dari yang terakhir kita ketahui langsung menuju ke depan. Dari belakang ke depan kita kerjanya. Jadi itu akan membuat lebih cepat kerjanya ya, tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Hewan udang memiliki 4 pasang kaki. Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Nah, kalau udang ternyata pernyataan tersebut adalah salah ya. Jadi kita tidak setuju. Nah, kita tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Berikan alasan yang mendukung jawaban Anda. Alasannya, udang memiliki 5 pasang kaki. Yang 4 pasang kaki adalah hewannya kalajengking. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apabila siswa tersebut mengamati organisme lainnya sebagai berikut, maka kunci determinasi yang benar adalah, nah kita lihat organismenya. Di sini organismenya adalah udang ya, udang. Coba kita praktekkan trik menjawab soal yang cepat tadi. Ini kita sudah tahu udang, langsung masuk ke kunci determinasinya. Oh, di sini kita cari-cari udang. Oh ya, ini udangnya ada di kunci determinasi nomor 11 bagian B. Jadi kita bisa tahu di akhir kunci determinasi itu pasti ada 11B ya. Kita lihat di pilihan jawabannya. Di sini ada yang bagian D ya, 11B. 11A ya pasti salah, yang lainnya ini ya pasti salah. Jadi yang menurut kita tracking adalah jawabannya nomor 11B. Kalau tidak percaya, mari kita coba. Nah, nomor 11B. Dari 11B yang menunjukkan angka 11 yang mana?
Dari 11, ini kan 11. Yang kunci determinasi yang menuju ke angka 11 adalah nomor 9, yaitu 9A. Kita lihat. Ini 9A. Yang menuju ke 9A. Ini ya, yang menuju ke 9 itu ada 6A. Kita lihat. Di sini ada 6A. Yang menuju ke 6. Nomor 3B ya. 3B. Ini 3B dan seterusnya sampai ke depan ini sudah pasti benar. Jadi itu tipsnya ya, agar kalian tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengerjakan soal. Lanjut soal nomor 4 atau pertanyaan nomor 4. Apakah ciri-ciri dari kalajengking? Berikanlah tanda centang pada jawaban yang kalian anggap benar. Nah, ini adalah pertanyaannya. Sini, hewan bertulang belakang. Nah, tadi kan kalian sudah buat kunci determinasi mengenai kalajengking. Jadi, kalau seandainya kalian tidak tahu apa yang dimaksud ini, kalian bisa cari pada kunci determinasinya. Nah, pada kunci determinasi yang sudah kalian buat yang bagian ini, ada tidak yang mengatakan bahwa kalajengking adalah hewan bertulang belakang? Coba kita lihat. Kita pilih 1A ya. Awalnya 1A. 1A itu hewan tidak bertulang belakang. Berarti yang bagian ini dia salah ya. Jadi harusnya dia tidak bertulang belakang. Kemudian tubuh multiseluler. Saya cari di sini. Kalajengking tubuhnya adalah multiseluler, benar. 3B tadi. Jadi dia benar. Saya isi tanda centang. Kemudian tidak memiliki alat gerak. Wah, dari sini kita tahu udang memiliki kaki. Kaki adalah alat gerak. Jadi tidak memiliki alat gerak itu salah ya, harusnya memiliki. Kemudian tidak mengalami metamorfosis. Dari kunci determinasi yang tadi, tidak ada dikatakan bahwa kalajengking tidak memiliki metamorfosis ya. Jadi yang ini juga, bagian ini juga salah. Dan tubuh terbagi menjadi 2 bagian dengan jelas ya. Terbagi menjadi bagian kepala dan bagian badan. Jadi ini kita centang. Ya. Itu pertanyaan nomor 4, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Dari teks di atas, tunjukkanlah benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut, di mana pernyataannya ikan memiliki alat gerak berupa sirip. Ya, jelas, ini benar. Nah, kemudian organisme sporozoa tidak memiliki alat gerak. Kita cek di sini. Di mana ada sporozoa. Nah, ini sporozoa tidak memiliki alat gerak, itu hewannya sporozoa. Berarti ini benar ya. Ya, benar, kita centang. Rambut getar adalah alat gerak dari Trypanosoma. Yang itu salah ya. Bukan rambut getar namanya alat gerak untuk Trypanosoma. Kemudian kalajengking memiliki 5 pasang kaki. Jelas salah ya. Kemudian induk kelinci akan menyusui anaknya. Ini benar karena kelinci termasuk hewan mamalia. Nah, ini yang salah, kita centang di bagian salah juga. Nah, baik, itu pembahasan soal AKM yaitu bab 2 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Semoga bisa bermanfaat ya. Selamat belajar.